warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bertemu kembali di kelas Big Data Analytics. Dan topik pada malam ini adalah multinomial logistic regression. Sebagaimana minggu lalu kita sudah melakukan perkuliahan, minggu lalu kita topiknya adalah logistic regression. Dan hari ini adalah multinomial logistic regression. Baik. Topik covered di dalam perkuliahan hari ini adalah what is regression, what is logistic regression, linear and logistic regression, dan pada hari ini kita membahas mengenai multinomial logistic regression. Konsepnya hampir sama dengan minggu lalu. Regression dan classification. Jadi di dalam machine learning ada yang disebut dengan supervised learning. Nah, di dalam supervised learning itu ada yang classification dan ada yang regression. Classification di sini dia dibagi ada dua, yaitu binomial dan multinomial. Binomial yaitu adalah nanti kita bahas. Kemudian what is regression? Regression adalah predictive modeling techniques. Ya, kita mengenal di pertemuan kedua kita mengenal ada yang disebut dengan multilinear regression. Dia bergarisnya lurus secara linear. Sedangkan logistik dibagi dua, yaitu binomial dan multinomial. Binomial dia memiliki klasifikasi hanya dua, yaitu 0 atau 1, yes or no, true or false, high and low. Dimana juga kenapa tidak menggunakan linear regression di dalam logistic regression, tetapi menggunakan sigmoid curve, karena dia dibatasi atas klasifikasi binomial yang kemarin adalah 1 dan 0. Di hari ini kita akan membahas mengenai multinomial logistic regression, di mana konsep berpikirnya sama dengan logistic regression, hanya dia multinomial. Ketika kemarin kita membahas logistik, kita membahas rumus logaritma Y dibagi 1 min Y sama dengan konstanta plus B1X1 ditambah B2X2 dan seterusnya. Di dalam multinomial regression, konsepnya dia nggak hanya 0 dan 1, tapi ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dia bisa lebih dari itu. Dan masing-masing itu dia menggunakan rumus yang sama. Jadi misalkan 0, berapa probability-nya untuk dia di probability dia terhadap lainnya, ya. Kita akan lihat seterusnya nanti. Kemudian ini masih materi yang kemarin, linear regression dilawan dengan logistic regression, di mana linear regression itu dia berupa continuous variable dan logistic regression berupa categorical variable. Kategorikalnya bisa dua, one or satu atau nol. Atau juga bisa yes or no, good or bad. Atau bisa juga multinomial, 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau Anda pakai skala Likert, itu kita harus pakai multinomial logistic regression. 1, berapa probability 1 dibandingkan yang lain. 2, probability 2 terhadap yang lain, 3, dan seterusnya. Itu disebut dengan categorical variable. Karena skala Likert itu 1, 2, 3, 4 dianggap kategorikal. Jadi untuk skala Likert juga kita penanganannya menggunakan multinomial logistic regression. Kemudian untuk logistic regression yang kemarin, dia menggunakan metodologi kita dapatkan probability dari
student yang passing exam adalah 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus dari persamaan yang terbentuk dari koefisien dan konstantanya. Jadi kita mau mengukur berapa probability terjadinya 1 atau berapa probability terjadinya 0. Di dalam multinomial logistic regression ini dia bisa lebih dari 2 klasifikasi. Bisa 0, 1, atau 2, atau 0 lagi. Ya. Kemudian di dalam multinomial logistic regression itu digunakan untuk menganalisa hubungan antara non-metric dependent variable dan metric dari independent variable. Kemudian multinomial logistic regression juga membandingkan multiple groups melalui combination of binary logistic regression. Maksudnya apa? Jadi kalau dia membandingkan antara 1, 2, dan 3, jadi untuk multinomial logistic regression ketika kita masukkan persamaannya, maka itu dia membandingkan antara misalkan 1, 2, dan 3. Maka itu berapakah probability-nya terhadap 1 dan dibandingkan terhadap yang lain, 2 dan 3. Kalau yang 2, probability 2 terhadap 1 dan 3. Dan probability 3 adalah probability 3 terhadap 1 dan 2. Jadi kalau dia probability-nya dia paling besar dibandingkan terhadap yang lain, maka dia masuk ke dalam kategori tersebut. Nanti kita contohkan. The group comparison are equivalent to the comparison for a dummy coded dependent variable. Jadi enaknya kita lebih contohnya. Oke. Di dalam binary logistic regression, kita mengukur berapa probability 1 terhadap 0. Ya, berapa probability 1 terhadap 0. Sehingga nilai Y-nya adalah logaritma dari nilai X dan W terhadap 0. Jadi konsepnya yang seperti yang kemarin. Sementara di dalam multinomial problems, di mana dia ranging dari 0 sampai dengan 2 atau sampai dengan 3, maka probability yang dicari adalah probability dari nilai tersebut terhadap nilai nolnya. Ya, nilai tersebut terhadap nilai 0 yang menjadi reference. Oke. Jadi dia terhadap reference, berapakah nilainya dia terhadap reference yang menjadi reference. Oke. Jadi tadi saya tadi agak slip of tongue. Jadi bukan perbandingan 0 terhadap 1 dan 2, tetapi kalau nilai reference-nya adalah 0, maka dia adalah probability 1 terhadap 0, atau probability 2 terhadap 0, atau probability 3 terhadap 0, di mana 0 adalah sebagai reference. Kita ambil contohnya. Kita ambil contoh pakai cara gampang dulu, pakai Clementine. Kemudian sambil ditunggu, kita bikin data terlebih dahulu. Kemudian kita tinggalkan. Oke. Jadi ada skala Likert. Jadi kita ada contoh skala Likert. Oke. Misalkan pengaruh dari 5C terhadap kredit macet misalkan.
5C, C pertama apa? Karakter. Kemudian yang kedua adalah kapital. Ketiga adalah cash flow. Keempat adalah capability. Kelima adalah condition terhadap NPL, credit macet, non-performing loans. Di sini kapital itu dia karakter itu dia dibagi 5 sama dengan ada skala Likert ya, 1 sampai 5. Oke, set 100. Oke. Kemudian capital juga 1 sampai 5. NPL juga 1 sampai 5. Oke. Jadi kalau 5 itu sangat setuju. Kalau 1 sangat tidak setuju. Kalau 3 netral. Kalau 4 setuju aja. Kalau 2 nggak setuju aja. Jadi ada 5 kondisi, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana itu menjadi data categorical, ya. Jadi di dalam kemudian juga NPL dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu artinya dia lancar. Ya, begitu dapat tagihan dibayar tepat waktu. Kalau 2 telat 30 hari bayar. Kalau 3 telat 60 hari bayar. Kalau 4 telat 90 hari bayar. Kalau 5 telat 120 hari bayar. Jadi data understanding-nya seperti itu ya. Bisnis problemnya adalah kita mau mengetahui apakah Mia itu macetnya, kreditnya, dia kalau ngajuin kredit kira-kira dia masuk ke NPL yang mana? Berdasarkan data karakter, data kapital, data cash flow, data capability, dan data condition-nya dia. Kira-kira kalau dia ngajuin kredit, dia masuk yang kategori NPL-nya yang telat berapa hari? Apakah dia lancar? Apakah dia macet? 30, 40, 60, 90, 120. Nah, kondisi multinomial atau banyak kategori dengan kategori Y yang banyak, itu cuma bisa menggunakan multinomial logistic regression. Kenapa? Karena kalau multilinear itu data continuous. Nggak bisa dia kategorikal datanya. Binari hanya bisa 2, yes or no. Nggak bisa binari. Clustering apalagi. Jadi salah satu metode yang bisa digunakan untuk kondisi Likert yang kategorikal adalah multinomial logistic regression. Oke, kemudian ini datanya. Saya dulu. Delete, kemudian kita save as. Save as. Oh, kalau saya mana? Sebentar. Oh, udah deh, perkenalan aja. Desktop. Mana desktopnya? Oke, saya tunjuk sini. Kelihatan. Untuk bateri sebentar ya. Ini multi regression, multi logistic regression, multinomial regression, CSV file. Oke, baik.
Yes. Oke, tutup datanya. Regression. Jangan salah kebalik ya, jadi multilinear regression ya, dia multinomial logistic regression. Nanang kemana aja? Kuliah udah 50 menit. Kemudian source variable file. Ini kita pakainya file apa tadi? Desktopnya ada nih. Ini ke desktopnya. Kok putus? Tutup tadi ya? Salah klik ya? Source. Ya Pak MLR. Oke. 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 Kita lihat dulu. Coba. Cek dulu. Sedikit. Oke, data sudah ada semua. Alright. Kemudian di dalam multilinear regression ini kita tentukan apa menjadi type filter. Type-nya semua adalah data kategorikal. Data kategorikal atau set bisa. Set, data set. Set itu juga berarti kategorikal ya. Set. Sebentar. Ordinal. Sorry, bisa set atau ordinal. Set juga kategori, order set juga bisa. Order set juga boleh. Dia juga jadi data ordinal. 1, 2, 3, 4, 5 kan semuanya kan. Condition juga order set. Range juga order set. Kemudian yang mana yang menjadi output adalah NPL. Barangnya macet. Good values. Oke, apply. Kemudian filter nggak usah karena semua data dipakai. Oke. Kemudian kita masuk ke modeling logistic regression. Di sini kita memilih multinomial logistic regression. Oke. Kemudian kita nggak usah pakai partition, maafin aja. Execute. Sebentar, kita lihat dulu di sini untuk expert, kemudian calculate variable importance, propensity scores, apply, execute lagi. Oke, seperti apa hasilnya? Kita lihat.
Oke. Nah, ini variabel importance adalah mana variabel yang paling mempengaruhi kepada 5, yaitu 5 itu 5 itu kondisinya bagus atau jelek ya. Karena 1 kan bagus. 1 itu kan collectability-nya lancar. 5 collectability-nya tidak bagus, jelek. Artinya di sini juga terbalik. Di dalam Likert-nya 1 adalah yang bagus, kemudian yang 5 adalah yang jelek. Jadi 1 itu adalah sangat setuju bahwasanya karakternya baik sekali. 5 adalah sangat tidak setuju bahwa karakternya baik sekali. 1 adalah sangat setuju, kapitalnya bagus sekali. 5 adalah sangat tidak setuju, kapitalnya bagus. Seperti itu kurang lebih. Jadi kita sesuaikan data kita. Jangan sampai kita 5 adalah jelek, 1 adalah apa, kalau kita Y di dalam X-nya 5 adalah bagus, kemudian di Y yang bagus adalah 1 gitu. Nah, jadi dia harus uniform untuk kondisi ini. Berbeda dengan binomial. Kemudian summary data, advance-nya dulu bisa lihat. Nah, di sini terlihat bahwasanya NPL 1, 2, 3, 4, 5. Yang NPL 1 ada 21 case. NPL-nya nilainya 2, 24 case. 3 macetnya 17 case. 4, 22 case. Dan 14 case. Oke. Kemudian nah, yang menjadi reference kategori adalah 1. Oke. Yang menjadi reference kategori adalah 1, berarti kita mengukur berapakah kemungkinan probability dari masing-masing kondisi 2. Kondisi 2 ini berapakah probability-nya dia untuk nilainya 5 ya. Artinya Y-nya dia 5 terhadap reference adalah 1. Oke. Jadi kalau kita ambil contoh di Excel, nanti Excel saya buka dulu. Oke. Jadi dia ada kondisi Y-nya itu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Di masing-masing di dalam ini nilai 1 adalah sebagai reference. Ini sebagai reference. Kita bisa pilih dan dia juga bisa otomatis. Jadi kalau tadi saya minta dia otomatis saja. Jadi nilainya 1 yang sebagai reference atau yang adalah yang lancar di sini ya. Lancar. Kemudian di 2 itu rumusnya apa? Di 2 rumusnya apa? 2, 2, 2, 2, 5, 4, 3, 2. Nah, oke. Jadi di sini ada rumus minus 5.147. Ini saya taruh sebelahnya aja.
Oke. Sama dengan persamaannya adalah Y sama dengan bentar. Minus 5,147 dikurang karakter 1. Jadi minus 2,047 dikali apabila nilai karakternya 1. Nah, kalau dia, jadi ntar dia pakai dummy variabel lagi ya. Jadi kalau C1-nya, dia misalkan data barunya adalah, karakternya adalah 0, karakternya adalah dikategorikan 1, artinya dia sangat bagus, maka C1 sama dengan 1. C2, 3, 4, dan 5 nilainya 0. Jadi seperti itu. Kemudian ditambah 0,67 dikalikan C2. Oke. Kemudian C2. Terus ditambah 1,72 dikalikan C3. Dikurang 0,354 dikalikan C4. Yang 5 0, nggak usah dibahas. Ditambah 2,6 dikalikan C2. Caps. Cap 2 ya. Jadi C1 karakter. Ini kalau C-nya kapital, cap aja deh. 2,6 dikalikan cap 1. Sorry, cap 1. Cap 1. Terus tambah 2,6 kalikan cap 1 ditambah 1,8 dikalikan cap 2 dan seterusnya. Ya. Terus sampai cash flow semuanya muncul ya. Nah, ini adalah nilai Y, di mana nilai Y-nya sama dengan logaritma dari Y dibagi 1 plus atau minus? Plus ya? Ingat? Kita lihat lagi PowerPoint-nya. Oh, minus. Saya lupa. Nah, saya lupa. 1 minus Y. Nilai Y-nya itu adalah logaritma dari Y dibagi 1 min Y. Jadi, di sini logaritma Y dibagi dalam kurung 1 min Y sama dengan ini. Oke. Nah, jadi masing-masing ini dia ada rumusnya masing-masing kan? Ada rumusnya masing-masing. Di sini juga ini adalah kemungkinan 2. Yang kemungkinan 3 juga seperti itu. Minus 4,87. Ini udah beda lagi dia. Minus 4,87. 4,87. Ya. Dan seterusnya. Yang di 3. Yang di 4
Oke. Yang di 4 interceptnya 1,6 minus 1,684 dikurangin seterusnya ya. Kemudian yang kelima adalah minus 22,669 dan seterusnya. Jadi konsepnya dia membandingkan probability dia yang 2 ini terhadap 1 ya. Kalau misalkan hasilnya, oke, misalkan ini hasilnya ini kita sini. Kemudian ini misalkan hasilnya adalah 0,2 probability dia. 0,3 ya. Artinya kalau dia 0,2 di sini, maka sini adalah 0,8. Betul? Kalau di sini adalah 0,3, maka di sini adalah 0,7. Kalau di sini adalah 0,4, maka di sini masih 0,6. 0,6. Kalau di 5 hasilnya adalah 0,1, di sini adalah 0,9. Maka probability dari Mia untuk mengajukan pinjaman ke bank lebih besar semua adalah di kolektibilitas 1. Artinya dia kreditnya adalah lancar. Di sini telat 30 hari. Di call 2 telat 60 hari. Call 4 telat 90 hari. Call 5 telat bayar 120 hari. Oke. Nah, kita ambil contoh. Rumusnya, ingat yang kemarin. Nah, probability-nya adalah 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat dari persamaan yang terbentuk. Kita ngambil contoh. Di sini persamaan terbentuk, di sini adalah Y sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 lupa lagi. Bentar. Oke. 1 ditambah eksponensial. 1 ditambah X kurung eksponensial dari minus dalam kurung sebentar. Kurung dulu deh. Oke, bentar, ganti dulu. Oh iya, ininya lupa dimasukkan. Ininya lupa dimasukkan C1 C2 nih ya. Oke, kita anggap ini 1. Oke, satunya adalah dia adalah kategorinya adalah karakternya adalah 1 artinya. Di sini artinya 0 dan 0. Di sini artinya 0 karena dia C1 sudah diisi 1 ya.
C4-nya adalah 0 dan C5-nya 0 memang. Kemudian yang cap, dia cap 1, artinya cap 1, cap 2 artinya. Artinya di sini adalah 0, di sini adalah 1 karena dia cap 2. Oke, kita ambil. Alright, jadi kita dapetin karena datanya belum semua ya. Jadi probability-nya sebentar. Bisa benar nggak? 1 ditambah 1 plus eksponensial. Oke, dibagi. Benar dibagi kan? Sorry, ditambah ya. 1 ditambah. Ini adalah, rumusnya mana tadi? Saya taruh rumus di sini kan? Oke. Di sini adalah satu dibagi 1 plus eksponensial sebentar 1 dibagi 1 plus eksponensial dalam kurung persamaan. Iya benar. Oke. Coba lagi. 1 dibagi 1 plus eksponensial minus dari nilai minus 5. Maka kejahatan. Turun. Apa yang salah dari saya yang melakukan rumusnya? Probability adalah 1 dibagi 1 plus eksponensial minus dari situ. Oke, kita coba lagi. Eksponensial minus dari, belum sama dengan, alah. Oke, enter. Oke, sebentar. Kelebihan. Your type 1 plus 1. 1 plus oke. Plus siap. Oke. Coba what's wrong here? Sebenarnya 1 dibagi 1 plus eksponensial minus dari nilai ini. Minus 5 ini langsung. Oke, sudah dapatkan. Jadi nilainya adalah 45%. Berarti nilai reference 1 adalah 1 dikurangi ini. 9 loh. Ini sama dengan 0,45%. Sama dengan 100%. Dikurangi 0,45. Ya betul. 1 dikurangin ini. Artinya Nia kemungkinannya dia lancarnya besar sekali. Kalau nilai X, nilai dibandingkan terhadap kemungkinan dia telat 20 hari. Kemudian begitu juga yang di sini. Kita ambil contohnya ini ya. Berapakah nilainya? Misalkan ini adalah dikalikan ini adalah konstanta minus 4,87 dikurangi dikalikan, ternyata dia adalah
C2 ini artinya 0, C2-nya adalah 1, C3-nya adalah 0 karena dia C2 ya. Yang lain maka jadi 0, dummy variable. Dan cap 1-nya misalkan dia adalah cap 1, artinya ini 1. Yang ini adalah 0. Ini kita ngambil sebagian data yang enggak semuanya ya biar gampang. Oke. Minus 1,6. Ya. Sama dengan nilainya adalah 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah dalam buka kurung eksponensial dari minus nilainya ini. Tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Enter. Terdapat 16%. Dan di sini adalah sama dengan 1 dikurangin 17%, 83%, masih menang lancar. Baik, kemudian di kemungkinan keempat. Jadi kita melihat 5 kemungkinan ya. Dari masing-masing ini mana yang kemungkinannya paling besar? Di sini kita lihat lagi minus. Dia ternyata adalah C1. Oke, maka yang lain C-nya adalah 0. 0. Keempatnya adalah 0. Terus dia adalah cap 2. Ini adalah 0. Ini adalah 1. Berapa nilainya? Oh, masih ada kutip. Oke. Maka nilai U-nya adalah 1 bagi dalam kurung 1 ditambah dalam kurung eksponensial dari minus 4. 12%. Jadi dia berapakah? Sama dengan 1 dikurang 13%. 87%. Masih menang reference 1. Berarti Nia di sini juga pun masih lancar. Oke, kita lihat sekarang yang terakhir, yang 5. Ada kemungkinan Nia macet. Tambah C1. C1-nya misalkan ini adalah C1. Oke, C1 artinya C2 0. C3 0 karena dummy variable. C4 adalah 0 karena dummy variable. Dan dia adalah kapitalnya 1. Oke. Yang lain adalah 0. Enter. Kita lihat. Sama dengan 1 bagi dalam kurung 1 plus eksponensial dari minus 22 sekian. Oops. Banyak sekali. Oke, ternyata dia adalah 1 dikurang ini 100% Nia itu collectability 1. Maka kalau begini kondisinya, maka Nia adalah kita nobatkan lancar dan kita bisa pinjemin dia duit 1 miliar. Ya. So far so good. Kapish? Kapish? Hening. Ada pertanyaan? Questions? Suara saya terdengar baik? Terdengar, Pak. Suara saya terdengar? Pak, Oke. Nana terlambat tadi. Ya, Dian. Pak, kalau misalkan di data yang kedua tuh kan 17 sama 83%. Kalau ternyata misalkan yang data 3 ini dia persennya lebih tinggi daripada yang lancar, itu nanti keputusannya gimana, Pak? Nah, kita coba ya. Jadi ini misalkan ini adalah 50, misalkan ini adalah 60%. 60%. Maka dia 40%. Ya. Begitu kan maksudnya kan? Iya, Pak. Oke, maka dia adalah 4. Karena di 4 dia menang dari yang 1. Jadi di sini kan jelas, di sini
yang dua kalah nih dari yang satu kan? Artinya bukan dua. Yang ini kalah dari yang satu, artinya bukan tiga. Yang ini menang dari yang satu, maka dia telat 90 hari, maka kreditnya simnya kita tolak. Nggak usah dikasih kredit, dia kecenderungannya telat 90 hari. Bayang? Ternyata ada lagi di 90 hari dia skornya 80%. Ini 60, ini 80. Mana yang dipilih? Simia masuk telat berapa hari? Dia masuk masuk di kategori yang mana? Kategori 3. 80 ya, Pak. Iya, kategori 3. Berarti ternyata di sini nilainya 90. Kategori berapa Simia? Kategori 2. Begitu kuncinya di dalam multinomial logistic regression. Jadi kita melihat probability sebuah kategori terhadap kategori referensinya. Konsep berpikirnya yang saya terangkan ya. Konsep berpikirnya. Jadi ketika Anda punya data big data masif kan, kalau di bank itu pasti dia datanya masif nih untuk kredit karena memang pendapatannya dari kredit. Ya. Bagaimana cara dia menentukan si Mia ini kreditnya ditolak atau diterima? Seperti ini. Dia yang telat 30 hari, ini Anda experiencing the real thing ya. Ini memang kenyataannya seperti ini. Jadi ketika Anda diminta, tolong Nanang, dibuatkan model untuk persetujuan kredit. Nah, kayak begini dia. Jadi si yang ngajin kredit si Raka misalkan. Raka ini kemungkinannya dia bakal telat berapa hari ya dari data-data yang kita miliki tentang si Raka. Tapi data-datanya itu Anda pilih berdasarkan data yang signifikan ya. Bukan semua data yang nggak signifikan pun Anda buatkan ke model, jangan. Jadi Anda lihat lagi di sininya. Data yang signifikan yang mana ya? Oh, ini signifikan, ini signifikan, ini signifikan, ini signifikan. Misalkan. Ya, dari sini nih. Sorry. Nah, ya kan? Nih, signifikan. Sorry. Data yang signifikan bercampur ya. Ada yang di dalam sini ada yang signifikan dan tidak signifikan ya. Di sini kita ada yang signifikan, ada yang nggak ada signifikan. Ini cap 1 ini signifikan, yang ini nggak signifikan. So di dalam multinomial logistic regression, jadi kita nggak harus di drop itu yang nggak signifikan, karena bisa saja dia signifikan di karakter di 1 sampai 5, di 1 dia signifikan, di yang lain dia tidak signifikan pengaruhnya. Jadi Anda masukkan semua data berarti, karena misalkan di cash flow di sini yang signifikan, ini signifikan, yang ini nggak signifikan, karena dia masih di dalam cash flow kan. 1 sangat setuju, 5 sangat tidak setuju kan, begitu. Jadi semua data kita pakai, tidak perlu di drop. Ya. So far so good. Any question? Any question? Pak izin Pak, untuk meskipun yang ada yang 100 0, tetapi di call 345-nya, di call 234-nya kan lebih no oke ya Pak ya, untuk pengajiannya misalnya. Tapi di 120 hari kan dia 0 itu Pak, lancar itunya. Terus bukan lancar. Kemungkinan dia, probability dia telat 120 hari itu kecil sekali. Ini kan mengukur probability. Ya kan? Jadi di sini saya contoh ekstrim ya, 0 gitu ya. Karena 120 hari ya. Kemungkinan dia telat 120 hari itu kecil sekali, 0, atau anggaplah misalkan 5%. Tapi di 90 hari 60, tinggi aja. Jadi kita untuk menentukannya dia mana yang probabilitasnya tertinggi di kategori yang mana. Oh, paham Pak. Oke Pak.
Oke, good. Ya. Siap. Any other question? So far so good? Kapish? Kapish? Kalau belum kapish, belum pronto, tanya dulu. Ntar udah masuk jadwal presentasi nih habis ini. Yang untuk logistik regression kemarin. So far so good? Kapish? Kalau nentuin Atau mau yang signifikan gimana, Pak? Range yang yang signifikan sama enggak, data yang signifikan sama enggaknya, range-nya menentukannya dari mana? Yang tabel tadi. Oh enggak, kita yang tabel. Oke, kita lihat ya. Yang maksud Anda yang ini ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Ini kah? Belum berubah, Pak. Yang lain udah berubah belum layar saya? Belum, Pak. Oh, sebentar. Tadi saya layarnya apa? Saya ulang lagi. Saya stop presenting dulu. Saya present ulang. Oke. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, pertanyaannya yang signifikan ini. Iya. Yang kita bisa lihat, kalau dari sisi karakter 1, 2, 3, 4, 5, ada yang satu signifikan, yang lain nggak signifikan. Jadi, tidak dipermasalahkan yang tidak signifikan di salah satu ya. Karena dia sifatnya ya melekat di dalam karakternya, di dalam kapitalnya, di dalam cash flow-nya, ya, di dalam capability-nya, di dalam condition. Jadi karena bisa saja dia signifikan satu, tidak signifikan yang lain, atau dia signifikan di kategori 1 atau di kategori 2 dia signifikan, di kategori yang lain dia nggak signifikan. Jadi di dalam hal ini untuk signifikansinya, untuk ngeceknya bisa lewat cara lain, bisa lewat logistik yang binomial. Di situ kan ketahuan jelas mana yang signifikan atau tidak terhadap kondisi binomial ya. Nah, dari situ kita bisa drop, baru kita buat secara multinomial. Kalau kita mau binomial, artinya dia itu sifatnya 1 dan 0. Satunya adalah yang ini dikategorikan 1, ini dikategorikan 0. Oke, jadi yang lancar 1, yang nggak lancar dikategorikan 0. Jadi kita mau melihat mana yang, misalkan Anda mau memilih variabel yang signifikan only di dalam penentuan multinomial logistik ini. Jadi Anda gabungkan ini semua dijadikan di dalam 0 dan ini adalah 1. Mana yang signifikan? Di situ bisa Anda tentukan mana yang di drop, mana yang ditahan. Kemudian baru Anda lakukan multinomial logistic regression, Anda kembalikan angkanya menjadi 2, 3, 4, dan 5. Paham? Paham, Pak. Oke, good, tenang. Pertanyaan yang lain ada lagi? So far so good ya. Gampang ya konsepnya ya. Tinggal tugasnya Anda untuk minggu depan adalah multinomial logistic regression. Data silakan cari di Kaggle. Anda develop lagi big data analytics-nya. Oke? Kapis? Pronto. Oke, good. Sebentar, Pak. Yes. Kalau multinomial logistik ini, tipe datanya bebas nggak ya? Datanya bebas. Tipe datanya bebas. Tipe datanya enggak. Tipe datanya multinomial yang Y-nya. Y-nya itu ada kondisi 1, 2, 3 atau 0, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5. Terserah Anda. Oh iya. Tapi harus dipastikan bahwasanya yang mana yang good, mana yang bad.
1 good 5 bad atau 5 good 1 bad? Kalau misalkan 5 good 1 bad, Anda harus pastikan lagi data independennya juga dengan kondisi yang sama. Kebayang nggak? Misalkan Anda menggunakan skala Likert. Kalau 5 good, artinya 5 yang di X-nya juga harus yang good. Kalau yang 1 yang good, maka di skala Likertnya juga 1 yang good. Paham? Paham nggak? Ya, paham Pak. Oke, good. Pak, mau nanya Pak. Yes, silakan Reza. Kalau misalnya datanya bukan dari Kaggle bisa gak sih Pak? Nggak ada Maksudnya masalah. Ada nggak masalah kan Pak? UCI juga ada data UCI. Anda pakai data UCI. Saya kemarin pernah nyoba pakai Kaggle, kayaknya salah saya sih, saya salah masukin data gitu, jadi nggak bisa. Tapi kalau sekarang sih udah bisa sih pakai data temen-temen, ada yang kerja di bank, saya pakai datanya dia. Oke. Pakai apa Anda bikin? Pakai Kaggle atau pakai Anaconda? Pakai Rapid Miner. Iya Pak. Oke, boleh. Silakan. Boleh ya Pak. Oke. Boleh. Terima kasih Pak. Kalau bisa pakai Python, Reza. Kalau bisa pakai Python. Ntar saya coba deh Pak, belum saya install. Iya, pakai Kaggle aja kan nggak perlu, kan pakai Kaggle langsung bisa. Pakai Kaggle langsung bisa ya? Iya. Iya ntar. Oke, terima kasih Pak. Baik. Any other question? Gak ada? Baik. Yang untuk tugas kemarin logistic regression sudah siapa aja yang kumpul? Dian udah submit? Diana? Udah, Pak. Oke, share screen Diana, silakan. Oh, langsung, Pak. Langsung aja, biar langsung nilai. On cam nggak usah Pak ya? Kalau buat Diana, Ya udah, eksepsi. on cam. Kalau lagi pakai jilbab jangan. Ya enggak lah Pak, lagi pakai. Oh, saya pikir lagi nggak pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab jangan. Oke, silakan. Sebentar ya Pak. Yang lain silakan submit segera ya di Google Classroom. Kemarin saya lupa bikin, tapi kan pasti ingat kan, pasti ditagih. Ya. Udah muncul belum ya Pak? Udah. Assalamualaikum. Ini PPT-nya Pak. Jadi dia menghitung kemungkinan terkena serangan jantung. Oke. Ini penjelasan singkat juga sama. Ini ruang lingkup. Terangkan dong, apa ini ceritanya? Ceritanya gimana? Jadi datasetnya itu berisi Slide sebelumnya apa? Kenapa? Oh, ini. Oke. Pemahaman logistik risetnya aja ya. Oke, ya. Silakan. Jadi heart attack dataset ini dia berisi sekumpulan data tentang kondisi seseorang di mana kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap timbulnya serangan jantung. Sumber datasetnya diambil dari Kaggle. Nah, orang yang ini Kaggle-nya dia ngambil dari UCI ya. Oh ya, dia pakai data UCI. Tadi kan saya sebutkan ke Reza ya, UCI juga bisa Reza. Iya. Lalu business understanding-nya, ruang lingkupnya kesehatan. Jadi dalam ke dunia kesehatan itu serangan jantung dapat terjadi sewaktu-waktu dan pada siapapun. Terdapat beberapa parameter yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya serangan jantung. Di antaranya tekanan darah, kolesterol, gula darah, detak jantung maksimal, dan lain sebagainya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian seberapa besar kemungkinan seseorang dapat mengalami serangan jantung dengan kondisi yang ada pada saat ini. Ini data understanding-nya. Ada usia, jenis kelamin, ini jenis nyeri dada, dia diklasifikasi 0 sampai 4 kalau nggak salah. Terus tekanan darah, kolesterol, gula darah, hasil elektrokardiografi, detak jantung, latihan angin yang diinduksi, depresi yang disebabkan oleh olahraga, kemiringan segmen latihan puncak, jumlah pembuluh utama, kecacatan, kemungkinan serangan jantung. Jadi variabel dependennya itu target ini. Kolom target. Yang serangan jantung 1 atau 0? Iya, 1 atau 0. Oh, bukan serangan jantungnya yang mana? 1 atau 0? Kayaknya 1, Pak. Tunggu Pak. Lupa lagi. Ya, nggak apa-apa. Terusan dulu aja. Ntar ketahuan kok.
Ya, data preparation-nya melakukan pengecekan data seperti biasa, yaitu jumlah data baris, tipe data setiap kolom, terus mengecek nilai nol. Kebetulan datanya terisi semua. Lalu mengecek ringkasan statistik dan hubungan antar variabel. Mengecek variabel signifikan. Pakai cara yang kemarin ditunjukin itu Pak, pakai OLS yang p-value-nya. Nantilah lihat di nanti pas lihat di itunya mungkin datanya ada lebih lengkap. Lalu modelingnya training itu yang pertama menentukan data training dan data testing. Jadi data yang ada itu dibagi dengan komposisi 50-50. Terus melakukan normalisasi. Jadi setelah dibagi si data testing dan data trainingnya itu untuk variabel independennya itu dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar sama kayak yang minggu lalu. Lalu menghitung nilai interceptnya itu berapa menggunakan data training. Nilai interceptnya itu 0,087 sekian. Terus evaluasi pengetesan testing dilakukan dengan menjalankan fungsi logistic regression terhadap data testing. Proses ini menghasilkan data prediksi klasifikasi 0 atau 1 pada setiap data. Lalu penambahan kolom hasil penghitungan. Penambahan kolom nilai probabilitas dan klasifikasi dilakukan terhadap data testing. Penambahan ini untuk menampilkan nilai probabilitas dan klasifikasi pada setiap data. Lalu pengecekan akurasi dengan menggunakan fungsi classification report dan menghasilkan nilai akurasi 0,79. Nilai ini menunjukkan bahwa akurasi pemodelan yang telah dibuat sebesar 79%. Nah, ini deployment-nya. Pak, saya lihat dulu ini bentar ya Pak ya. Tadi penasaran yang kena serangan jantung itu yang mana? Oh, dibilang kalau 0 itu kemungkinan serangan jantungnya kecil. Kalau 1 itu kemungkinannya besar gitu ya Pak ya. Yang 1 tuh udah kena itu artinya. Oh, ini kan dibilang kalau 0 itu less chance of heart attack. Iya. Kalau 1 itu kan kena, 0 tidak kena. Kan kita klasifikasinya kan kena dan tidak kena. Oh iya, ya gitu Pak. Tapi kita mengukur berapa probability ke 1 kan? Iya. Oke, silakan. Ini library yang diimport. Oke. Ini datasetnya. Ini datanya. Ini targetnya sebagai variabel dependent. Terus mengecek jumlah baris dan kolom. Ada 303 baris dan ada 14 kolom. Lalu mengecek tipe data. Hampir sebagian besar integer kecuali yang old peak ini dia float. Lalu mengecek null value, semuanya terisi. Lalu data statistiknya, ini data statistiknya. Lalu kemudian itu data deskriptif, bukan data belum data deskriptif statistiknya, kan describe kan? Oh iya. Data deskriptif baru deskriptif. Oh, baru deskriptif ya Pak. Terus ini untuk lihat variabel signifikan. Jadi dari p-value-nya itu kolom age, kolesterol, terus apalagi nih FBS, res ECG ini di drop sama slope ini karena di atas 0,05 itu kita drop karena dia variabelnya tidak signifikan. Nah, jadi variabel yang dipakai ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ada 7, maaf. Ada 7. Nah, ini untuk pengecekan lagi apakah variabel sisanya tadi tuh signifikan semua atau enggak. Nah, ini hasilnya sudah signifikan semua. Good. Lalu kemudian ini sih data korelasi buat visualisasi. Nah, lalu di sini kok berubah ya Pak ya? Apanya berubah? Intercept-nya. Dari yang tadi di PowerPoint? Iya. Apa-apa, atasnya dulu. Iya, jadi ini datanya di split pakai function ini dengan komposisi 0,5, 50-50. Terus setelah itu dia si variable independennya itu dinormalisasi menggunakan standar scalar. Xtrain, Xtest itu ditransformasi, lalu dihitung logistic regression,
terus dapat interceptnya jadi segini. Lalu kemudian ini testing pakai variable independent testing yang udah dinormalisasi. Terus ini untuk penghitungan probability-nya. Terus ini penambahan kolom probability value dengan Itu yang titik 2,1 artinya apa, Diana? titik 2,1 ini tuh saya kurang tahu Pak. Cuman bedanya itu kalau dia nggak ada ini dia hasilnya array gitu Pak. Array ada dua gitu. Jadi kayak gini nih. Gimana ya cobanya di sini ya. Jadi kalau misalnya dia nggak dimasukin itu tuh mana ya? Iya, print. Itu kalau nggak salah. Ini datanya tuh kayak gini. Penjelasannya sih masih belum paham sepenuhnya gitu Pak. Cuma memang ini masih balik ke atas. Ya ini masih lihat di internet. Nah lalu kemudian ini kita masuk nambahin kolom probability value sama probability-nya. Hasilnya seperti ini. Jadi data yang pertama itu punya probability value-nya 0,024 dan dia masuk ke klasifikasi 0. Itu seterusnya ini 0,8 terus dia dapat probability-nya 1. Itu Pak. Oke. Itu dibandingkan dengan yang data sebelumnya berapa? Dibandingkan data sebelumnya itu kan yang di targetnya kan sebelumnya ada tuh targetnya kan, sama nggak sama target? Coba yang baris pertama itu tadi kok yang data targetnya kok nggak dimunculin juga ya? Memang nggak dimunculin ya? Memang dipilih cuma data itu aja. Oh harusnya sih muncul sih Pak. Oh data awal karena di drop Pak, karena di sininya di drop dia di mana sih? Pas di sini tuh kan dia si nilai variable independennya itu kan di dropnya Pak targetnya. Ya karena data kita udah data baru yang masuk harus sesuai ya. Iya gitu. Oke. Betul. Di sini probability. Jadi tinggal akurasinya. Tingkat akurasinya itu pakai classification report, terus di sini muncul akurasinya 0,79 gitu Pak. 79%. Oke, good, luar biasa. 79% untuk akurasinya ya. Iya. Untuk kemungkinan serangan jantungnya. Jadi data klasifikasinya 1 serangan jantung, 0 tidak serangan jantung. Iya. Kita buat. Nah sekarang rumus pemodelannya seperti apa? Masih murni pakai fungsi yang ada di Python sih Pak. Oke, jadi Anda buat Anda terjemahkan itu ke dalam Anda punya deck. Apa persamaannya? Logaritma Y dibagi 1 min Y sama dengan gitu sama koefisiennya gitu. Kan ini kan koefisien Pak dari setiap variabel. Yes. Anda masukkan. Tapi itu kan sesudah itu Anda membuat itu sebelum normalisasi atau sesudah normalisasi? Sebelum Pak. Normalisasinya itu normalisasi lagi. Ya, kan Pak, Anda data persamaan itu kan terbentuk ketika Anda belum normalisasi kan? Oh iya. Berarti dicek lagi di setelah normalisasi apa ya? Bukan. Gimana? Dia pertanyaan saya sederhana. Dia normalisasi dulu baru di running modelnya atau di running modelnya baru dinormalisasi? Oh, dinormalisasi dulu baru di running modelnya Pak. Ini kan manggil lagi. Betul. Yang Anda lakukan ini normalisasi dulu baru modeling atau modeling dulu baru normalisasi? Enggak, normalisasi dulu baru modeling. Oke. Jadi hasil modeling yang pertama itu setelah normalisasi ya? Oh, enggak, berarti kalau emang kayak gitu Pak belum Pak. Yang ini belum ini saya sih kurang begitu paham Pak. Yang ini kan dia kan si library stats model API ini dia ada macam-macam kan, ada untuk logistic regression, ada buat kemarin tuh apa gitu Pak. Nah, saya
curiganya dia koefisien ini tuh didapat dari fungsi ini gitu. Jadi ini tuh kayak pemodelan juga sebenarnya gitu. Curiganya sih Ya, gitu, tapi ya mungkin ya nanti standar scalar kan kayak kasus minggu lalu iya. bisa dia varians kan dari nilai minnya dia kan. Ada yang +1, ada yang -1 begitu kan. Itu kan Iya. salah satunya. Nah, ada lagi yang dia Min max. berdasarkan min max, ya kan? Iya. Persen dari min max. Ada lagi yang dia min max, satu lagi yang dari nilai tengah ke varians. Ya, dua itulah ya. Nah, yang 0 ke 1 kalau nggak salah ada juga nggak sih Pak? Enggak ya? apa? 0 sampai 1 yang Iya, pakai 0 sampai 1 itu kan pakai min max. oh min max gitu ya. Oh iya. Iya kan? Kalau yang ada lagi yang dia juga bisa -1 sampai 1 kan? Oh, iya Pak. Ada lagi yang kemarin berdasarkan standar deviasi kan? Dari Iya. titik tengah dia standar deviasinya +1, +2 deviasi, +3 deviasi kan? Iya. Nah, ada beberapa macam normalisasi. Nah, data ini kenapa kita lakukan normalisasi? Karena bisa saja datanya bias. Ada yang nilainya 1 juta-jutaan, ada yang satu lagi nilainya koma-komaan gitu ya. Kalau Anda lihat dari data Anda, ini layak dinormalisasi atau tidak? Itu Kayaknya dulu. sih. Oh iya. Datanya ada yang jomplang tidak angkanya? Coba lihat datanya dulu deh, data yang di awal. Ya itu tuh, kolesterol Sebentar, 200. Oke. Ya kan? Mm-mm. Ini lagi yang lainnya 0, ada 1,4, satu lagi 250. Pasti jomplang kan? Iya. Pasti yang paling pengaruh yang 250 kan? Artinya ini data perlu kita normalisasi, itu benar. Jadi kita normalisasi dulu, baru dimodelingkan. Karena kalau kita modelingkan dalam kondisi belum dinormalisasi, pasti bias. Yang adalah sekarang Anda udah waktu Anda modelingkan ini udah dinormalisasi belum nih? Yang mana Pak? Yang ini? Ya, itu setelah normalisasi atau belum? Belum, berarti kalau gitu belum apa sih, saya harus ngerunning lagi ini dengan data yang sudah dinormalisasi gitu paling Pak. Iya, normalisasi dulu baru dirunning. Iya. Ya. Ini kan tadi emang tujuannya Anda mau pakai buat nyari p-value itu Pak, yang p-value-nya ya, doang. p-value, tapi untuk p-value pun itu dengan data yang sudah dinormalisasi. Oh gitu. Oh. Kalau tidak nanti dia masih kan dia jomplang. Ada yang nilai jutaan signifikan kan? Oh, iya Pak. Ada nilainya 0,0, nggak signifikan, hilang. Sehingga kita mendrop variabel yang sebetulnya signifikan. Cuma kita drop karena nilainya kecil masalahnya. Datanya belum uniform, seragam, belum dinormalisasi. Iya. Kebayang? Kebayang Pak. Nah, setelah itu baru kita lihat, pasti nanti beda nih. Setelah normalisasi, kemudian kita modelingkan logistic regression-nya, pasti beda tuh, mana yang signifikan dan tidak signifikan. Sehingga kita drop lagi. Baru kita lihat lagi yang baru yang dengan menggunakan logistic regression yang sudah signifikan only. Baru nanti kita lihat probability-nya, nilainya. Kemudian jangan lupa deck-nya diterjemahkan, kita tes betul tidak dia 0, sekian dengan data testing kita. Apakah hasilnya sama dengan yang kita tes manual di Excel? Ya, oke, ternyata hasilnya sama. Artinya kita udah jive nih. Kita melakukan pemodelan. Kebayang? Kebayang Pak. Oke. Kemudian yang kemarin yang clustering deck-nya udah ditambahkan belum? Udah. Coba lihat deck-nya yang kemarin, yang clustering berdasarkan hasil array itu kan? Tapi nggak tahu benar nggak tahu salah ya Pak ya. Yes, kita lihat. Jadi, nah ini kan hasil K-means-nya Pak. Tunggu dulu Pak. Ini salah Pak. Bener nggak ya? Kemarin itu ada yang dirubah soalnya. Oh ya benar Pak, benar. Jadi yang 0 itu berkembang, yang 1 itu maju, yang 2 itu negara miskin. Ini nilainya.
Coba Anda terangkan personanya di masing-masing cluster. Aduh, Negara bentar. negara di negara maju apa yang terjadi, bagaimana profilnya? Negara miskin gimana profilnya? Berkembang gimana profilnya? Jadi negara maju itu dia tingkat kematian anaknya itu rendah karena nilainya minus. Lalu kemudian nilai ekspornya itu tinggi karena dia positif. Paling tinggi dibandingkan Paling yang lain tinggi ya. dibandingkan yang lain. Yang Lalu child kemudian mortality paling rendah dibandingkan yang lain ya. iya, paling rendah dibandingkan yang lain. Yang ekspornya paling tinggi dibandingkan yang lain, lalu kesehatannya paling tinggi juga dibanding yang lain. Nilai importnya pun sama, paling tinggi dibanding yang lain. Nilai pendapatan masyarakatnya pun sama, paling tinggi. Nilai inflasinya itu paling rendah dibanding yang lain. Lalu life expectancy-nya lebih tinggi dibanding yang lain. Total ini tuh tingkat kehamilannya itu paling rendah dibanding yang lain. Dan GDP per kapitanya itu paling tinggi dibanding yang lain gitu, Pak. Oke. Terus negara Terus miskin ya negara miskin kebalikannya, Pak, paling rendah semuanya. paling tinggi. Paling tingkat kematian anaknya paling tinggi, lalu nilai ekspornya itu paling rendah. Nilai kesehatannya itu juga sama, paling rendah ya, iya paling paling tinggi ya, tengah-tengah ya, Pak. Dia di tengah-tengah. Tengah dia. Dia di tengah-tengah, lalu nilai importnya dia paling rendah, penghasilannya dia paling rendah, nilai inflasinya dia di tengah-tengah sih. Paling Dia tinggi itu. positif, paling tinggi ya, maaf Pak. Paling tinggi, life expectancy-nya paling rendah, lalu tingkat kehamilannya itu paling tinggi, lalu GDP per kapitanya itu paling rendah. Oke. Berkembang Kalau berkembang, tingkat kematian anaknya itu ada di tengah-tengah nilainya dibanding yang lain, tapi minus. tapi minus. Lalu nilai ekspornya juga ada di tengah-tengah, tapi minus juga. Lalu tingkat kesehatannya paling kecil, paling rendah. Lalu kemudian nilai importnya ada di tengah-tengah, tapi dia positif. Lalu nilai penghasilannya itu dia di tengah-tengah juga, nilai inflasinya ada di tengah-tengah, lalu life expectancy-nya ada di tengah-tengah, tingkat kehamilan ada di tengah-tengah, lalu GDP per kapitanya ada di tengah-tengah juga. Yes. Jadi kebayang ya seberapa powerful ya kita menggunakan clustering ini sehingga kita bisa mengelompokkan negara-negara itu berdasarkan clustering model. Iya, Pak. Alright, good. Teman-teman semua, berikan big applause dulu untuk Dian. Good job. Luar biasa. Saya stop ya, Pak. Alright. Oke, stop share. Bentar. Silakan berikutnya yang mau presentasi logistik regressionnya. Siapa yang mau maju berikutnya yang logistik regression? Ayo, jangan mau kalah dengan Diana ya. Ini Pertamax dia ini pakai Python. Sebelumnya belum pernah pakai ya Diana ya? Belum, Pak. Oke, silakan. Yang lain. Mana nih? Kita pakai ini ya. Feminis ya. Cowok-cowoknya mana nih? Ayo. Mana? Salman, Varian, silakan. Sudah selesai semua kan? Sudah submit kan ke Google Classroom? Atau yang cewek juga nggak apa-apa deh. Ulfa, silakan. Halo? Halo? Sudah ada yang submit belum? Atau yang kemarin yang belum presentasi yang untuk logistik maupun multilinear regression? Silakan. Kita masih ada waktu banyak nih. Guys, anybody want to
perform. Ya, siapa tadi yang mau perform katanya? Baik, ada yang chat tadi ya? Chat. Oh, belum ada yang chat. Halo. Kita hitung 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Gak ada yang mau maju. Ayo, tadi siapa yang nanya-nanya ya? Salman ya? Salman, udah keluar belum? Salman? Ya, silakan Salman. Udah kelar belum yang logistik? Halo? Jangan dibawa tidur ya. Nanti ini tugas ini kan jadi nilai Anda juga. Jadi portofolio Anda. Jangan berpikir nilai saja. Anda jangan berpikir hanya nilai, tapi ini menjadi portofolio Anda. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang mau maju, kita post test. Pak, Yes, boleh saya Ulfa. bertanya, Pak? Saya sebelumnya Silakan. malam udah saya kerjain nih, Pak. Saya agak sedikit belum paham juga, Pak, logistik regression. Ini juga belum saya update ke Classroom. Ini saya mau tanyakan juga ke Pak Gary, apakah Ya, ini apa benar? yang ditanya? Apa yang ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan, Ulfa? Ya, saya mau ngejelasin juga sih, Pak. Oke, silakan. Share screen. Silakan, share screen, Ulfa. Bentar ya, Pak. Baik. Ulfa pakai apa ngerjainnya? Pakai Kaggle, Pak. Oke, pakai Python ya. Ngerjainnya di Kaggle juga. Oh, pakai R atau pakai Python? Pakai apa ya ini? Python sih pakainya sih. Di ini juga. Ngerjainnya kayaknya pakai Python gitu ya. Oke. Soalnya bener-bener belajar banget sih, Pak. Nih. Ya, bagus. Gak apa-apa. Silakan. Share screen. Ini udah kelihatan belum, Pak? Udah, silakan. Terangkan. Ya, di sini saya jelasin dataset penerimaan pasca sarjana pada negara India nih, Pak. Dataset ini ada beberapa parameter yang dianggap penting selama aplikasinya itu berjalan, kayak skornya berapa, ini ada TOEFL-nya untuk masuk universitasnya, terus ini ada rating universitasnya, terus IPK sarjananya juga, pengalaman penelitiannya atau satu, sama perubahan dari rankingnya. Dataset ini oleh Pasca Sarjana ya Pak, yang di negara India itu menggunakan masih format yang lama juga sih Pak. Nah, lalu mengapa ini dibuat? Dengan tujuan membantu mahasiswa atau mahasiswi memilih universitas dengan profil mereka yang dapat diberikan untuk peluang lebih baik untuk mahasiswa-mahasiswanya untuk memilih jurusannya gitu Pak. Ini saya masih buat seperti ini Pak. Ada admin save-nya masih 400 ini. Sebentar. Ini kan logistic regression 1 dan 0. Yang menjadi target apa ya? Yang menjadi targetnya apa? Yang menjadi dependent variabelnya apa, Ulfa? Skornya sih, Pak. Tahu saya. Bukan, 1 dan 0-nya apa? Yang menjadi cita-cita Anda? Outputnya apa yang dicari? Karena kan kita pikirkan dulu Y variabelnya itu apa outputnya. Tadi kan Anda belum terangkan tuh. Mana yang menjadi dependent variable? Mana yang menjadi output? Mana yang menjadi yes or no? Mana yang menjadi good or bad? Apa itu? Coba terangkan dulu. Nah, itu Silakan, Pak, Ulfa. saya baru belajar juga, makanya saya belum paham.
Nah, Mau nanya ke Pak Jerry untuk lebih jelasnya. ya Anda kan di dalam menentukan variabelnya Anda harus tetapkan dulu mana yang menjadi Y-nya. Itu bukan ditanyakan ke saya, itu cita-cita Anda. Apa yang menjadi targetnya ini cita-cita Anda? Misalkan 1 lulus, 0 nggak lulus. Atau 1 keterima, 0 nggak keterima. Apa, Ulfa? Dari yang pertama Coba aja balik, kali ya, Pak. Pertama ya. coba balik ke atas. Balik yang ke atas. Nah, oke. Coba ke bawah. Lihat datanya dulu. Op. Ini apa ini? Ini Skor. scoresnya sih, Pak. TOEFL-nya dia Ini data ya? Ini datanya ya? Ini data kan? TOEFL-nya dia baru 118, skornya sebenarnya harusnya 337. Rating universitasnya 4. Gitu. Yang menjadi Y-nya apa di sini? Yang mana yang menjadi target Y-nya? Nah itu sih Pak, saya belum paham. Bagaimana mau bikin penelitian, bagaimana mau modeling kalau nggak tahu Y-nya? Anda cek dulu dari business understanding-nya. Yang mau menjadi, kita kan dilihatnya dari business understanding, dari yang tadi datanya itu loh. Yang tadi Anda terangkan tadi. Lihat tempat tadi data yang ada business understanding-nya, yang ada data understanding, business understanding, coba lihat deh keterangannya dia. Nah di sini ya? Iya, yang itu. Lihat. Nah, citation. Ya. Nah, user experience. Chance of admit itu apa ya? Coba lihat. Apa keterangan chance of admit itu apa keterangannya? Yang mana Pak? Chance of Nomor 7. Itu apa ya? Nomor 7 itu apa ya? Perubahan dari ranking. Jangan sembarangan, lihat di bawah. Mana sih? Mana? Ke bawah lagi. Bentar ke atas. Ke atas lagi. Nggak disebutin ya? Apa itu? Iya, nggak disebut. Nggak, ke atas. Oh, nggak disebutin ya. Jadi Anda tetapkan dulu mana yang menjadi Anda pakai. Ya, kayaknya sih chance of admit, tapi Anda harus paham dulu. Makanya Anda ketika cari data gitu, Pak ya. Anda cari data, Anda tahu ada story-nya apa ini. Jangan Anda cuma bikin-bikin kayak sekarang kerja tapi hasilnya kita utang 7.000 triliun. Jadi jangan mikir kerjanya gitu. Konsep berpikirnya yang Anda cari. Ya. Bukan kerja dulu, pikir kemudian. Enggak, pikir dulu baru kerjain. Sekarang saya tanya, yang Y yang mana, X yang mana? Anda nggak bisa jawab. Anda harus tahu dulu yang mana yang mau Anda jadikan Y, mana yang Anda mau jadikan X. Pahami dulu, jangan kerja. Kebayang nggak maksud saya? Ulfa, kebayang nggak? Iya, kebayang, Pak. Makanya saya mau nanya dulu, Pak, gitu. Baru belajar. Saya mana tahu, Ulfa. Datanya pun nggak ada diterangkan, kan? Kan saya nggak mungkin nerangin juga. Nggak ada business understanding-nya nggak cukup memadai datanya, kan? Kita nggak tahu nih, chance of admit apa, gitu. Keterima di sana, gitu. Apakah keterima sebagai mahasiswa di sana? Kalau GRE score sekian, TOEFL score sekian, ranking universitasnya sekian. Kalau itu yang Anda jadikan chance of admit, itu sudah probability. Kita yang butuh adalah dia diterima atau tidak, 1 dan 0. Ya, dia diterima atau tidak diterima, 1 dan 0. Makanya ini datanya nggak ada 1 dan 0. Research itu kan dia bikin atau tidak bikin. Kan nggak cocok juga. Probability dia buat research sama probability dia nggak buat research. Nggak cocok jadi. Kemungkinannya ini harusnya ada satu lagi data yang chance of admit diterima, 1 dan 0. Bukan berupa probability, ini sudah data probability yang dia kasih nih.
Kebayang nggak maksud saya? Bayang, Pak. Oke, tolong Berarti saya perbaiki lagi ya, Pak. Nanti saya presentasi lagi nih. Oke, sip. Maaf Yang ya, lain Pak. silakan. Sama-sama. Yang lain silakan. Siapa yang mau maju? Oke, kalau tidak ada, baik. Kita proses. Sebentar, prosesnya. Yes. Saya udah buat di video. Ya, Rizky. Ya, tapi belum saya kasih. Nggak kedengaran suaranya. Ulang lagi ngomongnya apa? Saya udah buat di video, tapi belum saya submit di Classroom-nya, Pak. Belum dibikin apanya, Rizky? Belum dibuat PPT-nya. Coba lihat share screen. Ya, bentar ya, Pak. Jadi saya pakai data hard disk juga, Pak, dan pembawaan dari Kaggle. Saya buatnya di video, Pak. Oke. Terus habis itu saya ngambil dari sampel FBS ini jatuhnya kayak tekanan gula darahnya. Jadi kalau misalkan, jadi di FBS ini kan ada 1 sama 0. Kalau di atas 0 itu positif, di bawah 0 negatif. Nah, lalu kalau dari yang saya coba-coba, Pak, dari tutorial yang ada, hasilnya kayak gini, Pak. Katanya sih ini logistic regression, saya juga masih kurang paham, cuman yang sepaham saya di atas satunya positif. Nah, kalau tekanan gula darahnya udah mencapai angka di antara 300, ini dia kayak seperti 260, 250, 300, berarti dia positif, dan positif mempunyai penyakit jantung bawaan. Nah, kalau misalkan di bawah 0 itu kisaran angka kisaran di bawah inilah, di bawah 200 berarti tekanan jantung. Oke. Bentar. Jadi yang FBS ini kepanjangannya apa? Apa? Kepanjangan FBS itu apa ya? Fasting blood sugar, gula darah ketika berpuasa ya. Jadi Anda mau melihat mana yang orang yang kecenderungan gula darahnya tinggi, mana yang kecenderungan yang gula darahnya di atas 120, yang mana yang gula darahnya di bawah 120 ya. Iya gitu, Pak. Ya kan? Nah, sekarang Anda datanya udah seperti itu. Artinya Y-nya adalah FBS ya? Iya, Pak. Mana yang keterangan yang Y-nya FBS? Di dalam modeling Anda? Saya masih kurang paham sih, Pak. Ini sih yang tampil di sini, begini, Pak. Bukan. Di dalam coding Anda, yang Y-nya... ini ya, Pak. Ini. Itu ya, Y sama dengan data small dari FBS ya? Iya. Dikurangi terang itu apa ya? Saya masih kurang tahu juga sih, Pak. Ini dapat dari tutorial. Oke. Jadi Y-nya FBS, kemudian mana yang paling berpengaruh kepada SBS? Mana yang signifikan? Maksudnya signifikan gimana ya, Pak? Yang p-value di bawah 0,05, T statistik di atas 1,96. Ini bukan, Pak.
Itu kan, ya itu intercept udah langsung muncul ya, tapi kan nggak ketahuan p-value. Apa itu langsung keluar udah yang signifikan saja itu? Keluarnya gini Pak, intercept Odds rasio intercept. Oke. Data yang Anda masukkan ada berapa? Yang saya masukin itu ada jenis kelamin. Semuanya dimasukin? Yang mau sama satu Pak, yang Bukan. Data yang Anda masukkan ke dalam model ada berapa variabel? Kira-kira ada 3 Pak. Kok cuma 3? Itu aja udah ada 4 hasilnya. Iya berarti 3, 4 ya. Iya ini Pak. Yang Anda masukkan cuma 4 itu doang tadi datanya. Iya. Coba ke atas. Ke atas lagi. Oh iya, cuma 4 yang Anda masukkan ya. Ini dia nih. P-value-nya, lihat. Yang mana ya Pak? Coba Anda terangkan dari awal deh. Sorry, Rizky. Anda terangkan dari awal deh. Codingnya, dari awal terangkan. Dari awal sekali. Ujung. Sudah ada yang paling ujung. Ya, ini udah terangkan. nggak kelihatan lagi Pak. Tapi saya simpan di laptop. Kenapa ini kelihatan lagi? Awalnya mana? Kurang tahu Pak. Di RStudio saya nggak bisa lihat dari awal mula banget. Jadi muncul dari mana awalnya? Saya dari awalnya itu pertamanya install package-nya dulu, terus import data, terus saya... Kok itu data Titanic? Itu data Titanic, bukan yang data gula darah. Iya ini data gula darah kok Pak. Kok di atasnya kata Titanic? Itu package-nya Pak. Oh, package dari Titanic dipakai. Oke deh, terus? Iya Pak. Coba dari awal terangkan. Pertamanya masukin data mentahnya dulu nih Pak, yang masih jatuh. Terus ya, terus kita masukin yang Oh, di sini nggak muncul di RStudio-nya. Ini Yang tadi Anda itu. Iya, codingan awal di RStudio saya, codingan awalnya nggak muncul Pak, jadi saya simpan di laptop. Nggak muncul. Kalau nggak muncul kan dia datanya nggak mungkin baca. Nggak, maksud saya nggak bisa ke atas lagi. Oke. Oh, ini udah tutup ya? Iya, udah ketutup. Masa ada minimum row sih? Atas banget Pak kayak gini. Oh, ya udah konsepnya begini ya. Jadi udah betul. Terus coba lihat yang p-value-nya tadi deh. Yang p-value tadi lihat deh. Iya, bentar ya Pak. Nah itu. Ke atas, p-value yang ke atas. Atas lagi. Terus atas lagi. Terus yang tadi ada p-value-nya. Nah, nih. Ya, mana yang p-value di bawah 0,05? Cuma nggak ada itu. Ya. Nggak ada yang p-value di bawah 0,05 kan? Yang p-value tahu nggak yang mana? Kurang malam sih Pak. Itu yang PR itu. Jadi data Anda sudah dinormalisasi belum? Datanya sudah dinormalisasi belum? Sudah dinormalisasi belum, Rizky? Dinormalisasi di apanya Pak? Oke. Jadi kalau dia datanya ada yang gede banget, satu kayak data itu tuh, tes BPS. Nah, atau col itu kan tinggi tuh 233, sedangkan yang lainnya nilainya 1, 3 gitu kan, sehingga pasti dia signifikan kan. Jadi data itu harus dinormalisasi dulu.
Nah, dari ada beberapa macam normalisasi, ada yang dari titik medium untuk melihat standar deviasinya, ada yang dari min max 0 ke 1, ada yang dia titik tengah tapi 1 dan 1, min 1, ya, 1 dan min 1 ke bawah, dan lain bagainya. Nah, jadi Anda normalisasi dulu datanya. Setelah itu baru dibuat pemodelan. Nanti dari pemodelan itu, kenapa nggak semua data dimasukkan? Kenapa cuma 4 data? Semua data dong dimasukin. Kan kita mau tahu mana yang signifikan. Jangan-jangan data yang nggak masuk signifikan. Itu satu. Yang kedua, setelah data itu dimodelkan, setelah normalisasi terus dimodelkan semua data, kelihatan yang p-value-nya, itu yang PR itu loh. Ada tulisan PR itu kan. P-value. Di bawah 0,05 maka signifikan. Yang T-statistiknya Z value. Nah, kalau Z value ini dia di bawah Z value bukan ini. Anda coba cari yang pakai T statistik dan P value deh, ya. Kalau T statistiknya di atas 1,96 maka signifikan. Jadi yang signifikan saja yang dipakai, yang enggak signifikan di drop. Anda drop lagi berdasarkan data yang signifikan only. Setelah itu baru Anda lihat dari data testing dan data training yang tadi pemodelan dan data testing. Berapa persen akurasinya dia. Oke, sekian persen akurasi. Kemudian bagaimana modelnya dia, hasil outputnya. Anda masukkan ke deck PowerPoint Anda. Rumusnya dapat Y sama dengan sekian. Oke, kita tes untuk data testing, satu data testing. Betul nggak hasilnya sekian? Anda masukkan data tersebut. Kemudian Anda hitung berapa probability-nya. Sama dengan Y 1 dibagi 1 plus eksponensial dari persamaan yang terbentuk. Berapa probability dia untuk 1, berapa probability dia, artinya dia gula darah di atas 120, berapa probability dia gula darah di bawah 120. Begitu, Rizky. Kebayang nggak maksud saya? Ya, jadi data saya ini belum terlihat signifikan atau tidaknya ya Pak? Gimana, ulang lagi? Ini belum kelihatan. Iya, belum kelihatan signifikannya. Iya, belum kelihatan. Dan data yang Anda masukkan bukan data semua. Kenapa? Kenapa nggak dimasukkan semua data? Yang kita kan mau tahu mana yang signifikan atau tidak. Apakah orang yang kena jantung gula darahnya tinggi? Belum tentu kan? Apakah orang yang nggak kena serangan jantung gula darahnya rendah? Anda cek dulu mana yang signifikan dari semua data ini. Jangan langsung ditetapkan langsung 3 variabel yang Anda pakai. Siapa tahu yang lain pada signifikan semua, Anda salah pilih gitu kan. Sehingga tingkat akurasinya Anda lemah. Kebayang, Rizky? Kebayang, Pak. Oke, diperbaiki ya. Sama siapkan decknya ya. Oke, stop sharing. Oke, sama-sama. Baik, untuk post test saya posting ya. Kalau nggak ada yang mau maju. 1, 2, 3. Post test sudah saya blast. Silahkan dicek untuk post testnya. Sudah masuk atau belum? Saya perlu akses, Pak. Akses ya? Mau di mute dulu. Oke. Post attendance. Ini post test. Hapus kah? Bentar ya. Password. Sip.
Oke, sebentar. Sebentar. Why? Okay, harusnya blocks forms. Sebentar. Forms. Design form and post test. Shift test. Oh, belum saya publish kah? Yang post test. Harusnya udah kan? Sebentar, saya bikin dulu sebentar ya. Sebentar. Create post test. Push. Oke. Oke. Tes ini. Oke. Sebentar. Select all. Import all. Oke. Oke. Kemudian di sini ini. Oke. Bentar. This is. Oke, save. Kemudian ini save. Ini. Oke, sign. Oke, silakan. Sudah saya kirim. Sudah masuk? Aksesnya masih belum bisa, Pak. Coba lagi. Di refresh. Sudah masuk? Sudah, Pak. Oke, silakan. Mari saya absen ya. Oke, absensi.
Jadi yang absen hari ini Dita, kemudian Feby, Dita, Feby, Jupri, Selvira, sama Siti ya. Oke. Pasang. Oke. Kita lihat. Baru 2 respons. Oke. Oke, 84 dua-duanya. Wow. Kok bisa bareng? Sorry. 80. 2 orang 85. Wih, Diana sama Mia Amalia, good job. 100. Wilda, oke, good job. Tapi kenapa Wilda tidak ikut presentasi ya? Oke, minggu depan presentasi ya. Tuh, PR-nya udah pada banyak semua nih. Utang di belakang udah bererat itu utang. Gimana mau nanti setelah UTS ya? Belum masuk ke sentimen analisis NLP. Utang multilinear regression aja belum dilunasin. Pak mau tanya. Ya. Berarti kalau yang dari awal itu belum presentasi, emang harus presentasi gitu, Pak? Memang yang dari awal belum presentasi harus presentasi. Jadi kayak tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga ya. Nggak harus, tapi kalau Anda cuma ngumpulin nggak ada presentasi, nilai Anda ya agak kurang gitu. Karena kan Anda kan nggak tidak mendemokannya di kelas. Waktu kita 1 jam. Saya beri waktu bisa 2 jam untuk itu. Kita punya waktu banyak, tapi Anda nggak berani mendemokan. Anda berkata silent is gold. Di sini nggak ada silent is gold. Silent is rock. Silent, diam itu batu. Ngomong itu emas. Saya nggak mau punya mahasiswa dengan pedoman diam itu emas. Anda diam, nilai Anda pun diam. Artinya Anda nggak maju presentasi, Anda diam aja gitu. Nilai Anda pun diam-diam aja. Diam-diam nilainya jelek gitu kan. Karena nilai Anda nggak demokan kemampuan Anda. Kebayang nggak, Ulfa? Bayang, Pak. Jadi kalau Anda diam-diam, teman-temannya ini diam-diam, ya nilainya juga saya kasih diam-diam aja, saya kasih nilai gitu. Artinya Anda cuma ingin mengharapkan nilai batu gitu. Kalau mau nilai emas, Anda presentasi. Saya tahu Anda punya kemampuan. Nggak cuma berharap dapat nilai aja gitu. Ya. Right. Buktikan Anda mampu gitu loh. Sudah berapa nih? Jadi nilai Anda bagus gitu ya. Tapi Anda diem. Nggak kepake di tempat kerja. Anda diem. Orang nggak ngerti Anda bisa apa. Anda diem. Jadi pepatah silent is gold udah nggak zaman sekarang. Anda kritis, Anda ngomong, Anda baru diperhitungkan. Anda diem, tandanya Anda nggak ngerti. Di kantor sekarang orang diem, tanda nggak ngerti. Kebanyakan mecin. Kapis? Ini Ronto, Pak. Si Aji. Ya. Makanya jangan makan mecin. Akibatnya diem. Fatwa MUI udah bilang mecin haram, masih dimakan juga. Jadi bebel nanti kita. Oke. Kita total mahasiswa berapa sih? Baru 11 nih. 1, 2, 3. Saya beri waktu 2 menit lagi. 1 menit lagi. Ya. Siapa nih yang 100? Wilda. Ya, Wilda nilai bagus, Wilda bagus, nggak apa-apa, bagus. Tapi saya appreciate. Tapi kalau bisa nilai 100 juga ada demo. Pak, saya udah bikin nih. Kita semua harus pamer di sini. Pamer kecerdasan.
pamer otak, pamer kepintaran. Anda nggak pamer, Anda dibilang nggak punya kemampuan. Di dalam dunia kerja, Anda kalau nggak bisa pamer, nggak dipakai, Pak. Ya, Anda nggak pamer. Orang lain nggak tahu Anda bisa. Ya, itu pelajaran kita secara ini ya, di dunia kerja. Oke. 1 menit udah habis. Alright. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita video. Kamera on dulu untuk laporan ke Bu Wati. 1, 2, 3, ayo semua kamera on. Mana nih? Nanti Bu Wati tanya, siapa yang nggak on kameranya? Artinya tidur aja itu, Pak, gitu. Yang kameranya cuma kamera foto doang, barangkali tidur tuh Pak Jerry. Ini mau dimasukin nilai apa? Dimasukin absen atau tidak gitu ya? Maka saya pusing juga itu. Saya dibilang begitu. Halo semua cam on. Ya, kamera on. Ulfa, kamera on. Wilda, kamera on. Kenapa dibikin on? Supaya kita tahu bahwasanya kita hari ini hadir. Ulfa, bisa saja kan fake identity, siapa tahu adiknya yang on gitu kan, kamera doang yang dipasang, atau ibunya yang on. Itu kemarin kejadian tuh, maminya yang on, papinya yang on, anaknya tidur. It happens. Pacarnya yang on kemarin saya nemuin. Kamu siapa? Saya kenal. Saya pacarnya, Pak. Kok malam-malam kamu di kosan pacar kamu? Itu juga it happens. So, malu ya. Oke. Baik. Wilda. Oke. 1, 2, 3. Ulang lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu. Demikian perkuliahan kita hari ini. Saya harapkan di kesempatan berikutnya Anda tampilkan kemampuan Anda ya. Anda tampilkan permainan Anda. Tunjukkan Anda sudah menguasai apa materi yang diberikan dan implementasinya seperti apa. Bukan sebagai bermaksud apa-apa, tapi saya bermaksud untuk kebaikan Anda semua. Demikian perkuliahan kita malam ini. Stay in health, stay in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Terima kasih, Pak.